Oke, pada kisah yang lalu di bagian kedua diceritakan bahwa Dudi dan kawan-kawan akhirnya manggung di rumah kerabat Pak Sutrimo dan ada beberapa kejanggalan yang mereka rasakan di rumah tersebut. Tetapi ketika pulang Pak Sutrimo mengatakan jangan menengok ke belakang, nanti saja saya akan cerita sama kalian. Tentu saja itu menjadi pertanyaan besar buat mereka karena Pak Sutrimo juga belum menjawab. Ya saja Pak Sutrimo berpesan bahwa mereka akan diantarkan pulang masing-masing, baru besoknya mereka akan bertemu di rumah Dudi dan Pak Sutrimo akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya ya nggak pagi-pagi amat, soalnya udah jam 9. Dudi yang baru aja bangun dan menyikat gigi berpapasan dengan Agui, teman sebelah kamarnya yang cukup akrab dengannya. Baru bangun aja udah ganteng, apalagi kalau nggak bangun-bangun, canda Agui. Mati dong, saud Dudi. Dari mana tadi malam, Dud? Ku cari dari sore, mau ku ajak ke kos-kosannya Yeyen, kamu nggak ada. Ada job manggung, Wi, bayarannya lumayan deh, 1 juta. Bayangkan. Ayah, saya tak bayangin dulu. Agui dengan gaya kocaknya memejamkan mata dan menempelkan tangan ke jidat. Oh iya, Dud, banyak loh itu. Gila lo. Bandnya Koh Cuming aja yang sering dapat order di kampus-kampus cuma gopek cing 500 ribu aja. Pakai dukun mana kamu? Dukun beranak, Dudi menyaut dengan setengah sewot. Di mana penmu main? Tanya Agui seolah penasaran. Di pesta ulang tahun di perumahan aja. Perumahan elit GS ya? Ya, penghuninya kan kebanyakan pengusaha, pejabat. Bukan perumahan GS tapi perumahan KCP. Mak itu leh. Agui terlonjak kaget, kacamatanya sampai hampir terlepas. Ia tahu karakter temannya itu nggak pernah bohong dan bercanda kalau belum sarapan. No foto gue. Dudi menyikut Agui pelan. Agui sampai ikut masuk ke kamar Dudi. Kamu ngapain ikut masuk kamar? Nanti lihat aku ganti celana terangsang loh kamu. Ora sudi aku, cibir Agui. Dud, serius Dud, kamu main di mana? Nggak mungkin di perumahan KCP soalnya. Soalnya apa? Mosok kamu nggak tahu? Perumahan KCP udah lama dikosongin. Ada sengketa antara investor dengan pemilik tanah aslinya. Katanya semua yang uangnya udah masuk diganti. Ya sedikit dipotong administrasi lah. Lagian perumahan itu terkenal angker. Kata orang-orang ada satu keluarga yang rumahnya paling besar tewas dalam kecelakaan mobil. Sejak itu rumah tersebut jadi angker. Hansip yang jaga komplek aja pernah lihat lampu rumah itu nyala dan yang punya rumah pada berdiri di ruang tengah. Si Hansip langsung ngibrit terkencing-kencing. Jadi berita heboh waktu itu. Hansipnya Pak Bokir atau Pak Dorman bukan? Itu sih filmnya Tante Susana monyong. Rumah yang angker itu sebelah mana? Agak ke dalam, pokoknya ada rumah besar dan bertingkat. Depannya ada patung kuda. Seketika lemas sekujur tubuh Dudi. Entah apa lagi yang dia rasakan. Ingatannya melayang ke patung kuda yang memang ada di depan rumah Pak Atmo. Tadi malam itu dilihatnya juga di situ. Dan rumah itu memang paling besar di antara rumah lainnya. Dudi jadi lunglai seketika. Untung dia tidak pingsan. Ia jatuh terduduk dengan jantung berdegup keras. Dudi, mau kamu pucat saya? Tak ambil ke minuman ya? Kopi, teh panas atau jus pete? Agui terlihat panik. Ia berlari menuju dapur. Apa yang ingin ditanyakan Dudi, juga Lisna, Heri, Iyong, dan Rizal terjawab saat Pak Sutrimo kemudian datang. Tepat pada jam 12:30 seperti yang dijanjikan. Begitu lelaki tua itu turun dari mobil, mereka, juga Agui yang penasaran langsung menghambur menyerbu. Sabar, kita duduk dulu, tenang, kata Pak Trimo dengan wajah yang sangat tenang. Hingga ke-6 anak muda itu pun menurut. Mereka duduk di teras depan. Pak Trimo menghisap rokok kretek merek terkenal yang tadi malam juga ia tawarkan pada Dudi. Aku merasa harus kemari dan menemui kalian untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, ujarnya pelan. Sebaiknya emang begitu Pak. Sebab saya baru mendengar dari teman saya Agui ini kalau rumah itu belum sempat Dudi meneruskan omongannya. Pak Sutrimo sudah memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh Dudi duduk kembali. Makanya tadi malam aku bilang siang hari ini saja. Sebab kalau aku ceritakan tadi malam, kalian pasti ketakutan dan tidak bisa tidur. Jadi bener apa yang dikatakan teman saya yang gembrot ini? Sembarangan ngatain aku gembrot. Seksi tahu? Agui menukas dengan sewot. Ya, kalian memang konser di rumah orang yang sudah mati. Mereka di rumah itu yang kalian lihat tadi malam
adalah para arwah yang penasaran. Tutur Pak Sutrimo pelan membuat semua terkejut. Apalagi Lisna yang sampai berteriak dan bergidik ngeri, hingga Rizal dan Heri merangkulnya. Ya, cari peluang tuh. Tapi bagaimana mungkin kami semua bisa melihat arwah seperti manusia saja? Tanya Dudi penasaran. Karena kalian minum teh yang kusuguhkan senja hari itu. Kalian ingat? Ya, teh itu sudah kuberi mantra untuk membuka mata batin kalian, sehingga kalian bisa melihat sosok yang tidak kasat mata. Maaf Pak, saya ingin tahu sebetulnya apa sih maksud Bapak mendatangkan kami ke pesta orang yang sudah mati itu? Tanya Rizal. Pak Atmo adalah saudara angkatku. Sejak muda kami bersama, bersahabat dekat sekali. Apa masalahku menjadi masalah Atmo, demikian pula dia. Pendek kata, kami saling membantu. Dan saat kecelakaan itu menimpa Atmo bersama Yeni anaknya serta Tini istrinya, juga kedua kerabat mereka, arwah mereka mendatangiku, meminta tolong agar keinginan Yeni sebelum meninggal terpenuhi. Dia ingin sekali ulang tahun dengan hiburan band. Dan saat itu mereka hendak menemui keluarga Roy, pacar Yeni, di sebuah restoran. Asip berkata lain, mereka kecelakaan, berserempatan dengan bis, oleng dan masuk ke jurang. Mobil mereka meledak, sedangkan Roy dan keluarganya tewas secara tragis di tangan gerombolan perampok. Ya Tuhan, Dudi dan teman-temannya sampai tertegun. Oleh sebab itu, sebagai saudara angkat dan sahabat Atmo, aku merasa ini tanggung jawabku. Aku pun menyanggupi permintaan mereka, dengan syarat setelah keinginan mereka terkabul, mereka harus pulang ke alam baru mereka, sebab urusan di dunia sudah terpenuhi. Makanya tadi malam Bapak bilang, kalian juga harus pulang, ya? Rupanya maksud Bapak pulang ke alam sana, ya? Betul, Dudi. Baik Atmo dan keluarganya maupun ayahnya Roy beserta keluarganya harus ikhlas. Keinginan mereka untuk menggelar pesta ultah dan membicarakan pertunangan telah terkabul. Meski pertunangannya hanya sebatas perencanaan, tapi setidaknya sudah ada pembicaraan. Dan kalian lihat, mereka begitu bahagia. Apa kami nggak boleh menengok ke belakang supaya tidak melihat Rizal tidak meneruskan pembicaraannya? Ya, aku tidak mau kalian ketakutan, karena setelah kita keluar, mereka menghilang, pergi untuk selamanya, dan rumah itu kembali gelap dan berdebu. Maaf Pak, satu lagi yang ingin saya tanyakan. Ya, kenapa Nak Dudi? Bagaimana Bapak menemukan saya? Takdir yang menuntun. Entah kenapa aku ingin mampir ke warung itu. Sebelumnya aku mencari info adanya band yang mau manggung di acara ultah. Karena aku ini orang tua yang taunya hanya musik tradisional dan dangdut, maka aku cari informasi sana sini. Ternyata malah bertemu kamu. Sekarang apa kami aman Pak? Tanya Lisna dengan wajah takut-takut. Aman. Panggilan terakhir mereka sudah kupenuhi, dan mereka pergi dengan tenang. Dan kalian tidak akan melihat masuk makhluk kasat mata lagi, karena mantra yang kurapal pada teh akan hilang begitu matahari terbit keesokan harinya. Bapak abnormal? Tanya aku yang langsung jidatnya ditapuk oleh Rizal dan Dudi. Bukan abnormal, paranormal bego, sentak mereka jengkel. Pak Sutrimo tidak menjawab, ia hanya tertawa. Tawa kecil yang begitu lepas, yang baru kali ini dilihat Dudi. Sekarang aku permisi dulu. Kuharap kita tetap menjalin silaturahmi. Kalau kalian jalan-jalan ke desa MG, singgahlah ke rumah bapak kalian ini. Pamitnya disambut cium tangan mereka berenam. Tapi omong-omong, Pak Sutrimo melihat ke kanan dan ke kiri sekeliling rumah seakan memperlihatkan sesuatu. Dudi dan kawan-kawan jadi merinding. Ada juga satu di situ, ucapnya lirih yang membuat Dudi CS bergidik bersamaan. Di mana arahnya Pak? Tanya Dudi. Itu, Pak Sutrimo menunjuk ke dekat Dudi, yang membuat semuanya mengarahkan pandangan ke arah telunjuk di mana Pak Sutrimo mengacung. Mereka berteriak nyaring, namun kemudian juga teriakan marah Lisna, karena ternyata dari tadi Agui yang memasang muka meringis dengan mata melotot. Kalau begitu Bapak pamit pulang ya. Jangan lupa main ke tempat Bapak. Oh ya,
Pak Sutrimo mendadak membalikkan badan. Ya Pak, kenapa Pak? Tanya Dudi CS. Bulan depan ada job lagi manggung, mau bayarannya sama. Waduh maaf Pak, kami nggak mau lagi lihat arwah, saut Eri cepat. Aram-aram dimakan dekat popok. Agui menyaut dengan pantun. Apa itu nak? Serem bikin kapok. Sejak saat itu Dudi dan teman-temannya jadi makin akrab dengan Pak Sutrimo. Sesekali mereka mengunjungi orang tua itu yang hidup menduda sejak lama karena sang istri sudah meninggal. Pak Sutrimo menganggap mereka seperti anak sendiri, dan hubungan penuh kasih kekeluargaan itu berakhir di sekitar tahun 1999 karena Pak Sutrimo dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dudi, Lisna, Heri, Iyong, dan Agui tentu sedih. Tapi akhirnya mereka mengerti satu hal, bahwa ternyata kedekatan batin, kekeluargaan bisa terjalin kuat walau tanpa ada dasar ikatan darah. Hidup kita jadi indah ketika kita bisa menerima semua yang diberikan Yang Maha Kuasa dengan lapang hati, kata beliau suatu ketika pada Dudi. Dan Dudi pun jadi mengerti kenapa nama orang tua itu adalah Sutrimo, yang berarti dalam bahasa Jawa adalah orang yang bisa menerima. Oke, tamat. Terima kasih atas perhatiannya selama 3 episode ini, dan kita akan ketemu di lain cerita. Oke, bakso.